Arsenal bakal menyesal karena mundur dari transfer. Arsenal kembali dikaitkan dengan Ivan Toney, penyerang Brentford. Toney, yang kontraknya dengan Brentford tinggal 1 tahun lagi, menjadi topik hangat setelah muncul spekulasi bahwa Arsenal dan Manchester United tertarik untuk mendatangkannya. Namun, The Gunners dilaporkan telah menghentikan minat mereka pada Toney, sebuah keputusan yang dipandang keliru oleh beberapa pihak, termasuk mantan pemain Manchester United, Paul Scholes. Scholes, dalam sebuah perbincangan di The Overlap Fan Debat, mengungkapkan pandangannya bahwa keputusan Arsenal untuk tidak lagi mengejar Toney mungkin akan menjadi kesalahan besar. Dia menyebutkan bahwa kehadiran striker internasional Inggris itu bisa menjadi elemen yang membuat Arsenal mampu bersaing lebih kuat dalam perburuan gelar Premier League musim depan. Scholes menilai, dengan mendatangkan seorang penyerang yang mampu menjamin 25 gol per musim, Arsenal akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih trofi di bawah asuhan Mikel Arteta. Meskipun Arsenal telah menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam mencetak gol musim lalu, Scholes menekankan pentingnya memiliki seorang penyerang tengah yang dapat diandalkan untuk mencetak gol secara konsisten. Menurutnya, Toney adalah pemain yang memiliki potensi untuk mencetak 25 gol dalam satu musim, terutama jika dia bermain di tim seperti Arsenal yang memiliki pemain-pemain berkualitas di sekitarnya. Scholes yakin bahwa dengan adanya Toney di lini depan, Arsenal bisa meningkatkan ketajaman serangan mereka dan menjadi lebih kompetitif dalam perburuan gelar Premier League. Selain memberikan saran kepada Arsenal, Scholes juga menyarankan mantan klubnya, Manchester United, untuk mempertimbangkan mendatangkan Toney, meskipun mereka baru saja mengeluarkan Rp732 miliar untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna. Arsenal pertahankan harga Eddie Nketiah, Marseille langsung tunjukkan sikap. Marseille mengajukan tawaran baru untuk mengontrak striker Arsenal, Eddie Nketiah, sebagai bagian dari usaha mereka untuk memperkuat lini depan setelah kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Situasi Nketiah di Arsenal telah menjadi sorotan setelah ia kehilangan tempat utama di bawah manajer Mikel Arteta. Pemain berusia 25 tahun itu kini berada di belakang Kai Havertz dan Gabriel Jesus dalam perebutan posisi nomor 9. Musim lalu, Nketiah hanya tampil sebagai starter dalam 10 dari 27 penampilan Premier League, mencatatkan 5 gol dan 2 assist. Mengingat The Gunners sedang mencari striker baru, maka peluang bermain Nketiah di London Utara bisa semakin terbatas jika dia tetap berada di klub. Hal ini membuka kemungkinan bagi Nketiah untuk mencari tempat di klub lain guna mendapatkan waktu bermain reguler. Marseille, yang tengah berupaya memperkuat skuad mereka setelah kepergian Aubameyang, telah memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Eddie Nketiah. Namun, mereka menghadapi kesulitan dalam negosiasi setelah 2 tawaran awal mereka ditolak karena tidak memenuhi penilaian Arsenal. Arsenal dikabarkan bertahan pada kisaran harga 30 juta pound sterling untuk pemain yang saat ini terikat kontrak hingga musim panas 2027. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, klub Ligue 1 Prancis tersebut telah mengirimkan proposal baru ke Arsenal, menunjukkan komitmen mereka untuk menyelesaikan kesepakatan. Klub Ligue 1 itu tampaknya ingin melanjutkan negosiasi, tetapi mereka tampaknya enggan untuk menyimpang terlalu jauh dari penilaian mereka sendiri terhadap pemain tersebut. Edu setuju kesepakatan Dortmund Rp568 miliar, transfer terakhir Arsenal sudah diputuskan Arteta. Arsenal memasuki tahap akhir bursa transfer musim panas dengan 2 pemain yang tampaknya akan hengkang. Direktur olahraga Arsenal Edu Gaspar diprediksi akan melakukan perubahan besar dan mengatur transfer Eddie Nketiah ke Borussia Dortmund musim panas ini. Pemain depan The Gunners itu diperkirakan akan meninggalkan Stadion Emirates musim panas ini setelah posisinya di bawah Mikel Arteta tergeser. Nketiah tampil sebentar selama 20 menit dalam kemenangan pramusim atas Bayer Leverkusen dan setelah pertandingan,
London memahami bahwa Marseille memimpin persaingan untuk mendapatkan pemain Inggris tersebut. Dan secara luas diharapkan bahwa tim Roberto De Zerbi akan mendapatkan kesepakatan tersebut dengan biaya yang dilaporkan sebesar 25 juta pound. Namun, telah meminta bantuan teknologi kecerdasan buatan, AI, dan tampaknya ada kesepakatan yang lebih baik untuk Arsenal. AI memprediksi bahwa Borussia Dortmund akan berusaha mendatangkan Nketiah di saat-saat terakhir dan menyegel kesepakatan senilai 28 juta pound atau 658 rupiah miliar. Diklaim bahwa klub Bundesliga tersebut akan segera mendatangkan pengganti Niklas Füllkrug setelah ia pindah ke West Ham United. Meskipun Nketiah memiliki profil yang berbeda dengan penyerang Jerman tersebut, mereka diprediksi akan bersaing dengan Marseille untuk mendapatkan penyerang Arsenal tersebut. Sayangnya bagi Arteta dan mungkin juga Aaron Ramsdale, diperkirakan juga bahwa penjaga gawang Inggris tersebut tidak akan meninggalkan klub pada musim panas ini. AI menambahkan bahwa minat terhadap Ramsdale tidak mungkin terwujud sebelum batas waktu tanggal 30 Agustus dan pemain berusia 26 tahun itu harus puas sebagai pemain pengganti David Raya setidaknya hingga Januari. Ramsdale adalah pemain pengganti yang tidak digunakan pada pertengahan minggu saat menang atas Leverkusen. Mikel Arteta mengonfirmasi perombakan kabinet Arsenal di tengah kepergian dua pemain. Arsenal telah merombak beberapa anggota staf kepelatihan mereka setelah dua anggota meninggalkan tim Mikel Arteta. Arsenal telah mempromosikan Simon Murphy untuk menjadi kepala fisioterapis klub, demikian yang diketahui Football London. Murphy mengambil alih peran tersebut dari Jordan Rees yang hengkang untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Rees telah bersama Arsenal selama hampir 12 tahun dan memainkan peran kunci dalam membantu Arsenal mengamankan skuad yang hampir sepenuhnya fit untuk bersaing dalam perebutan gelar Liga Primer musim lalu dengan Manchester City. Saat bergabung dengan United, Rees bekerja sama dengan mantan dokter klub Arsenal, Gary O'Driscoll, yang meninggalkan Arsenal setelah 14 tahun untuk menjadi kepala kedokteran olahraga di Old Trafford. Ia digantikan di Arsenal oleh mantan dokter Crystal Palace dan Liverpool, Zafir Iqbal. Murphy telah bergabung dengan klub tersebut sejak bergabung dari Leicester City pada bulan Juli tahun 2021.